Masih membahas mengenai belut kecemplung oli, pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap belut-belut ini, Pak? Super sekali Mas Ilbram, ada belut goreng. Di restoran Jepang, menu favorit saya adalah unagi. Iya. Gitu, enak sekali. So, yuk kita lihat memes kita yang terakhir ini. Belut, jangan jadikan kekasih, jangan jadikan pasangan hidup, dan pastikan jangan jadikan pemimpin. So, sederhananya begitu. Cara untuk mengenali seseorang yang berniat buruk kepada Anda adalah bertanya kepada diri Anda sendiri, orang ini maksudnya apa? Anda tidak bisa ditipu. Kalau setiap kali Anda berhubungan, berbicara dengan orang, menerima email, tanya, orang ini maksudnya apa? Maksudnya menguntungkan dia. Maksudnya merugikan diri saya untuk menguntungkan dia. Hindari. Oke? Sahabati orang-orang baik. Itu sebabnya nasihatnya, wong sing becik kumpulono. Bergaulah dengan orang-orang baik. Anda akan letih sekali kalau Anda memilih-milih di antara orang tidak baik. Kalau Anda bergaul di antara orang-orang baik, ada kemungkinan Anda jatuh cinta kepada salah satu orang baik itu. Jangan batasi pergaulan Anda, maksudnya jangan batasi pergaulan Anda di kalangan orang baik. Tapi kalangan orang tidak baik harus dipilih-pilih loh ya, karena kita dinilai dari sahabat kita. Wanita yang bersahabat dengan orang tidak baik, dengan alasan aku tidak ada apa-apa, meresikokan orang baik-baik tidak mau mendekatinya. Karena kalau dia betul-betul wanita baik, tidak akan membiarkan dirinya kelihatan bergaul dengan orang tidak baik. So, begitu ada tanda-tanda dia tidak jujur, tanda pertama adalah tidak jujur, dia bicaranya besar, seperti misalnya, oh kaya, anak menteri, anak ini, tapi makan bayarin dulu dong. Sudah tahu pasti penipu. Oke? Yang bicaranya rumahnya besar, tapi nggak pernah mau ngajak ke rumahnya, pasti. Oke, apartemennya macam-macam, itu hanya statusisasi. Bisa kita masuk pada kesimpulan, Pak Mario. Terima kasih Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya sangat berterima kasih Anda tetap bersama kami di program yang mudah-mudahan menghibur. Walaupun di dalamnya ada hal-hal yang mudah-mudahan mengingatkan kita untuk tidak membuat banyak kesalahan supaya hidup kita lebih banyak betulnya. Kalau kita itu membuat kesalahan dan menyesali secukupnya, kita akan membangun kemampuan untuk tidak tertipu lagi, tidak menyesal, lalu hidup dalam kekuatan. Orang yang membuat kesalahan lalu menyesal, lalu meratap, dia tidak pernah menjadi dirinya yang baru. Semua kesalahan diizinkan Tuhan terjadi supaya kita memperbaiki diri. Perhatikan itu, semua kesalahan apapun, selalu supaya memperbaiki diri. Ada seorang teman kita yang tidak mau olahraga sama sekali. Dia bilang nanti rusak organ-organ kita kalau dipakai olahraga. Ya tuh onderdilnya mobil itu rusak karena dipakai. Beda, manusia organik. Sehingga kalau digunakan semakin kuat. Orang-orang yang lama di luar angkasa, tulangnya mengecil karena tidak perlu lagi mendukung berat badan. Berarti orang-orang yang hidupnya menahan stres, derita, orang-orang yang kuat. Per yang ditekan itu punya tenaga. Per yang tidak ditekan, nama Jawanya ngelokor. Ngelokor, tidak ada gunanya. Tapi begitu dia ditekan, ada tekanan di situ, ada keindahan. Nah, ada dua macam tekanan dalam hidup ini. Ada orang yang tekanan hutang, ketipu, ditipu, dikejar polisi, gitu kan, macam-macam. Ini satu macam stres. Lalu stres orang-orang yang melayani publik seperti saya. Ada 70 juta fansnya Golden West di seluruh dunia. Stres nggak melayaninya? Stres. Facebook kita 11,5 juta. Stres nggak melayaninya? Stres, tetapi istilahnya beautiful stress. Hah? Istri, stres nggak melayani dia? Stres. Pernikahan adalah bentuk pajak terbesar dalam hidup ini. Saya sampai sekarang bayar terus kok. Nah, tapi it's a beautiful stress. Karena tanpa dia kita tidak punya anak, tidak punya keluarga.
So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kehidupan ini indah apabila Anda menyikapinya juga dengan indah. Tuhan tidak mungkin menaruh Anda dalam pergaulan bersama belut kalau Anda pantas dimuliakan. Anda tidak berdoa, tidak berhati-hati pun kalau Anda pantas bagi perlindungannya, Anda dijauhkan dari penipuan, dari kerugian, dari pemanfaatan yang tidak hak. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, khawatirlah secukupnya. Oke, sedihlah secukupnya, kecewalah secukupnya, tetapi lebih banyakkanlah kebahagiaan. Hiduplah dalam sikap yang positif. Untuk orang-orang yang positif, kehidupan ditambahkan. Untuk orang-orang yang pesimis, kehidupan dilemahkannya sendiri. Lihat ya, untuk orang yang optimis, kehidupan dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang pesimis melemahkan kehidupannya sendiri. So, apakah belut ada di ruangan kita, di sekitar kita? Ada. Orang baik pun tahu-tahu bisa menjadi belut kalau kebutuhan memang mendesak. Ya toh? Tetapi kalau kita dilindungi oleh Tuhan, kita dijauhkan dari yang merugikan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam sudah kita bersama. Saya Hilbram Gunar, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam super, sampai nanti di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways ini, saya merasa banyak banget cerita yang saya dapatkan untuk memotivasi diri saya untuk menjadi yang lebih baik dan tidak tercemplung dalam belut-belut yang nakal tadi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Saya setelah mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, bisa membuka pandangan-pandangan anak muda sekarang dari pikiran-pikiran negatif, membuka wawasan, dan menambah banyak ilmu positif. Salam super. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, itu menambah wawasan berpikir dalam kehidupan ini, dan itu membuat saya lebih termotivasi untuk memilih kebaikan. Mario Teguh Golden Ways, super.